Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yamal la yuhadu minkum fityatu wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar ya maulakum wa bisal masyir. Alam ya'il ladzina amanu ayyaksafu qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabli fatala 'alaihim al-amada fasaqana qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Shadaqallahu 'adzim. Shadaqallahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan yang Ustaz muliakan. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan syafaat kepada kita, dan kita buktikan dengan senantiasa kita berbanyak salawat dan salawat. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersolat pada baginda Rasul. Kita pun sebagai orang beriman tetap bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena ini merupakan suatu bukti cinta kasih beliau kepada kita, dan sebaliknya cinta kasih kalian kita kepada beliau. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, spesial edisi di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa kita masuk ke hari 24 Ramadan 24 hari ini. Nanti malam kita udah malam ganjil. Kemarin lusa malam ganjil 23, nanti malam Lailatul Qadar, malam ganjil malam 25. Mudah-mudahan mari kita kaji sambil mendengarkan apa yang kita kaji hari ini yang bermanfaat dan paling bisa bermanfaat terutama buat ibu-ibu sambil santap sahur. Tapi jangan lupa mari kita niat bareng-bareng dulu untuk niat puasa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samaghudin an adai fardis sahri ramadhana hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Semoga puasa kita dicukupkan sampai selesai, terutama hari ini sampai nanti menjelang maghrib, tanpa ada unsur-unsur yang bisa membatalkan puasa kita. Dijauhkan dari segala kemaksiatan yang ada, yang nanti siang bisa menggoda kita, bisa membatalkan puasa kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan hal seperti ini, terutama dalam berpegang amarah. Mekanisme tentang amarah ini sangat berat. Pada dasarnya mereka-mereka yang tanpa sengaja di jalan dengan panasnya situasi, dah tahu-tahu bisa marah secara mendadak tanpa sadar bahwa hari ini kita puasa. Nah, di dalam Ramadan inilah hati kita dituntut untuk senantiasa menahan dalam segala hal yang nanti bisa membiaskan kemarahan yang ada pada diri kita, bisa membenturkan suatu kemarahan yang tadi enggak timbul menjadi timbul. Ini innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Disinilah nanti letak kita benar-benar bisa memanfaatkan daripada apa hikmah di balik kita puasa di bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat di sini Al-Hadid ayat 19 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati, sesungguhnya laki-laki yang suka bersedekah, wal musaddiqati, dan perempuan yang bersedekah. Jadi ini karena afdal sedekah adalah sedekah di bulan sedekah fi Ramadan. Di bulan Ramadan ini disebutkan, ya ini kita bahas tentang innal musaddiqina wal musaddiqati. Orang yang gemar bersedekah, baik itu laki perempuan dan laki-laki, wa aqradullah, dan meminjamkan kepada Allah, wa aqradullah, dan meminjamkan kepada Allah, qardhan hasanah, dengan
qardon dengan pinjaman hasanah yang baik. Artinya kita memohon kepada Allah. Apapun yang kita miliki ini, semua Allah berikan kepada kita. Allah ikhlaskan untuk kita sebagai hambanya, termasuk udara, oksigen, semua yang ada. Allah berikan ini semuanya. Tetapi Allah juga minta agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang taat. Artinya apa? Artinya kita tidak pernah meninggalkan sholat. Artinya apa? Artinya kita senantiasa menjalankan ibadah, baik itu ibadah di luar sholat maupun sholat kita. Ini yang paling penting, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Semua itu termaktub dalam Al-Quran ini. Yudha'afu, akan dilipat gandakan balasannya kita, lahum bagi mereka, walahum, dan mereka akan mendapatkan ajrun karim, yaitu pahala yang mulia. Jadi dengan suatu hal, di saat kita benar-benar bisa menggunakan hal seperti apa yang Allah berikan kepada kita, amanah akan diberikan terus kepada kita. Segala sesuatu akan diberikan terus kepada kita. Amanah harta diberikan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengatur harta ini untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Segala sesuatu yang diberikan kepada kita, jangan sampai harta menjadikan suatu beban sehingga kita menjadi lupa dalam bersolat. Terutama kita ini di dalam Ramadan ini banyak suatu hal yang harus kita perhatikan. Ini terutama ibu-ibu, kaum wanita terutama. Di dalam bulan Ramadan ada segala sesuatu yang merupakan suatu hal yang paling istimewa buat kaum wanita. Ini perlu ibu-ibu dengerin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatillah yang dimuliakan Allah. Ini merupakan suatu hal apa yang terdapat di bulan Ramadan di dalamnya, terutama ini yang berperan penting ibu-ibu. Tetapi Allah memberikan hidayah rahmat yang sekarang kita bahas ini, yang Ustaz bahas, adalah pahala luar biasa buat sang istri. Istri yang salehah adalah istri yang bagaimana apapun yang terjadi di sini pahala luar biasa buat istri. Jadi jangan berkecil hati buat ibu-ibu, emak-emak yang ada di sini yang mendengarkan pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz berikan ini. Sambil kita santap sahur, mari kita dengarkan dengan baik-baik. Ingat ini, terutama istri. Pahala luar biasa buat istri. Satu, sekali suami minum air yang disediakan oleh istrinya adalah lebih baik daripada berpuasa setahun. Jadi kalau ibu-ibu nyiapin minum air putih buat suaminya di bulan Ramadan ini, Masya Allah, itu lebih baik daripada berpuasa setahun. Puasa setahun loh. Puasa 1 bulan aja, Masya Allah. Puasa 1 bulan aja kita seperti ini. Kadang nahan ini, nahan ini. Ini puasa setahun. Jadi ini perlu didengarkan, terutama ibu, biar semangat. Biar kita semangat di dalam apa? Di dalam melayani suami. Ibu-ibu dalam melayani suaminya bagaimana? Biar semangat. Yang kedua, makanan yang disediakan oleh istri kepada suaminya lebih baik daripada istri mengerjakan haji dan umroh. Jadi istri yang menyediakan makan, ini yang istri ini menyediakan makan seperti sore lari sana lari sini, masakin, nyediain makan untuk buka puasa suami. Kemudian suami minum tadi seperti pahalanya sudah tadi Ustaz bilang, yaitu sebagaimana berpuasa setahun. Setelah minum air putih kemudian makan. Ini lebih baik daripada istri mengerjakan haji dan umroh. Padahal ibadah haji itu kayak apa pahalanya, ibadah umroh bagaimana pahala. Ini lebih baik daripada ibadah haji dan umroh. Masya Allah, ini merupakan hidayah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lipat gandakan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kaum hawa, buat kaum istri. Kemudian yang ketiga, mandi junub
si istri disebabkan jimat oleh suaminya, lebih baik baginya daripada mengorbankan 1000 ekor kambing sebagaimana sedekah pada fakir miskin. Jadi seorang istri yang mandi junub karena jimat dari suaminya, lebih baik baginya daripada mengorbankan 1000 ekor kambing sebagai sedekah yang dibagikan pada fakir miskin. Masya Allah, luar biasa ini pahala yang dibikin oleh istri ini, andai kata menjadi istri yang solehah. Yang keempat, apabila istri ini hamil, ia dicatat sebagai syahid dan khidmat kepada suami sebagai jihad. Jadi kondisi istri kok hamil dicatat sebagai syahid dan khidmat. Makanya jadi suami juga harus saling menyayang di saat istri sedang hamil. Jadi istri yang sedang hamil harus hati-hati, bisa menjaga dirinya, jangan malah keluyuran kanan kiri. Udah tahu lagi hamil masih juga cari pil, masih juga keluar keluyuran, masih juga cuci mata. Masya Allah, ada seperti ini banyak. Kalau hal seperti ini terjadi, maka terjadi suatu apa yang dinamakan krisis kepercayaan. Kalau sudah krisis kepercayaan timbul, muncul, maka akan terjadi apa? Broken home, keluarga berantakan, suami cari pil, suami cari will, wanitanya cari pil. Saling berargumentasi sendiri-sendiri, saling membuktikan, hancurlah semua keluarga seperti ini. Keluarga sakinah, mawadah, warahmah sudah tidak ada lagi itu cuma tinggal tulisan saja, tinggal kenangan semuanya. Yang kelima, tidak akan putus ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala pada seorang istri yang siang dan malamnya menggembirakan suami. Ini ingat, jadi tidak akan putus pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada istri ini yang setiap harinya enggak siang, enggak malam selalu berusaha menggembirakan suami, menyayangi suami. Kalau menggembirakan suami otomatis menyayangi suami. Pahalanya luar biasa. Dan ini tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan modal untuk membahagiakan suami, untuk membuat gembira suami, tidak perlu. Apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi, tetap dia dilupakan. Yang penting suami saya senang, suami saya bisa senyum. Masya Allah. Sebaliknya juga gitu. Seorang suami, sahabat istri, udah dimasakin enak-enak, jangan kerjanya nyacat melulu. Ya, seorang suami ini bapak-bapak, jangan kerjanya nyacat terus. Istri udah capek-capek masakin, dicacat. Ini kasinan, ini terlalu masam, ini terlalu ini. Padahal rasanya enak. Seorang suami yang bagus ketika dikasih atau disediakan makan dari istri, meskipun terasa asin, dia bilang enak, enak sekali, membuat istrinya senang. Ini merupakan suatu pahala yang luar biasa. Sebaliknya tadi, seorang istri yang membahagiakan suami dengan membuat senyum suami, Masya Allah, gak siang gak malam, pahala dari Allah gak akan ada habis. Yang keenam, seorang wanita apabila mengerjakan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, maka berhak lagi dia masuk surga dari mana-mana pintu yang disuka. Jadi ini penting, istri yang apabila dia mengerjakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya. Jadi menjaga kehormatan dirinya di sini adalah tidak usah keluyuran, tidak usah caranya katanya cari takjilan, cari bubur di luar atau cari apa di luar untuk menyiapin suaminya, nggak taunya dia mau cuci mata. Terjadilah suatu apa yang dinamakan zina laman ain. Hal-hal seperti ini yang jangan sampai dilakukan. Ini bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh hidayah. Jangan sampai dinodai dengan apa? Dengan kemaksiatan yang kita sengaja untuk kita lakukan. Jangan sampai. Hindari ini semua. Kemudian menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suami. Ya taat di sini, kalau suami tidak keluar, ya jangan keluar. Kemana istri mau pergi harus ada izin suami dulu.
Kalau nggak ada izin suami, jangan keluar. Ini merupakan suatu hal kalau antum ingin menjadi istri yang taat, istri yang salehah, karena jaminannya istri yang salehah, yang taat, bisa menjalankan sholat, menjalankan puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, maka dia diberikan oleh Allah bisa masuk surga dari pintu manapun, dari pintu yang dia suka. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau hal seperti ini terjadi, kemudian berpatokan pada kita punya istri yang salehah, sebaliknya istri punya suami yang bisa dijadikan sebagai imam, yang benar-benar bisa tanggung jawab, bisa menyelesaikan segala masalah dengan bijak, maka hal seperti ini muncullah apa yang dinamakan klimaks kehidupan. Apa klimaks kehidupan itu? Adalah kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah fitini wa dunya wal akhirah. Dunia bahagia, akhiratnya bahagia. Ini yang penting. Kadang-kadang baru bahagia sebentar muncul pihak ketiga, baru bahagia sebentar muncullah orang-orang yang suka menteror. Ini merupakan suatu ujian di dalam bahtera rumah tangga. Gak ada suatu rumah tangga yang mulus tanpa ada cacian, tanpa ada godaan, tanpa ada ujian. Gak ada. Setiap orang berumah tangga pasti mengalami ujian. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Coba antum pikir, seorang istri mikirnya minta ampun, bagaimana nanti baju anakku mendekati lebaran, bagaimana nanti beli jajan mendekati lebaran, bagaimana ini, bagaimana dan bagaimana. Terpikirkan di pihak istri. Meskipun ini tidak ada di dalam Al-Quran, yang harus nyiapin ini, dapati ini dan nyiapin ini. Tidak ada dalam Al-Quran mengharuskan pakai baju baru ketika kita masuk di Idul Fitri. Tidak ada. Tapi ini semua karena apa? Karena tradisi kebudayaan yang sudah turun-temurun sehingga susah untuk dilepaskan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah, senantiasa istiqomah dalam ibadah, menjadi istri yang salehah. Ustadz doain mudah-mudahan kita diberikan sebagai hamba Allah, jadikan sebagai hamba Allah yang senantiasa taat, senantiasa memberikan segala sesuatu ibadah kita, apapun amal kita jalankan sesuai dengan perintah Allah, dan kita senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah dalam segalanya, istiqomah dalam milit, istiqomah dalam menjalankan sholawat. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami ya Allah secuil harapan untuk bisa Kau berikan kami pengampunan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, sengaja maupun tidak sengaja. Berikanlah kami ya Allah suatu hal yang bisa membuka hati kami, yang tadinya hati kami buta ya Allah, yang tadinya hati kami kerdil dan cekil ya Allah. Jadikanlah mata kami untuk senantiasa melihat suatu keindahan yang berhubungan dengan ukhrawi. Jadikanlah pendengaran kami ya Allah senantiasa tidak mendengarkan suatu hal yang berbau ghibah dan fitnah. Jadikanlah lisan kami terutama ini ya Allah lidah tak bertulang, mudah sekali memutarbalikkan fakta dari yang benar menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Jadikanlah lidah dan lisan kami senantiasa bisa pegang amanah ya Allah di hadapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jauhkanlah kami ya Allah dari segala orang-orang yang zalim pada kami, dari segala orang-orang yang suka memfitnah, menggibah pada kami, pada keluarga kami, pada keturunan kami ya Allah. Dan ampunilah mereka ya Allah, sadarkanlah mereka untuk senantiasa tidak menggibah dan memfitnah lagi. Ya Allah ya Rahman Rahim, Engkau maha segala, Engkau maha Rahman, Engkau maha ya Malikul Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Berikan kami ya Allah, Engkau maha segala sesuatu ya Mughni ya Ghaniyu ya Razzaq ya Fatah. Berikanlah kami ya Allah rezeki berlimpah, senantiasa berkah dunia dan akhirat. Berikan kami ya Allah kesehatan yang benar-benar bisa kami gunakan untuk ibadah.
Ampunilah ya Allah kekhilafan kami. Apapun yang kami mohon ya Allah, jadikanlah suatu tumpukan untuk senantiasa yang bagus fundamentalnya untuk beribadah, terutama dalam menjalankan sholat 5 waktu ya Allah. Jadikanlah kaki kami ya Allah selama kaki kami masih bisa berjalan untuk senantiasa datang ke rumah-Mu ya Allah, datang ke Baitullah ya Allah, mikir kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua, jadikanlah kami semua yang mendengarkan majelis ini ya Allah senantiasa, jika sakit Kau angkat sakitnya ya Allah, jika salah Kau berikan suatu nur cahaya kebenaran ya Allah, jika punya hutang Kau lunasi hutangnya ya Allah, jika sakit ya Allah angkat sakitnya, ganti dengan kesehatan yang luar biasa. Jika kami lalai ya Allah, maka ingatkan dan jauhkanlah kami ya Allah masa tua kami dari penyakit yang namakan pikun lupa. Ya Allah mujibah syai'in, berikanlah kami ya Allah kemudahan di dalam kami berpikir, kemudahan di dalam kami mencari ilmu, kemudahan dalam segala hal ya Allah. Semoga di bulan Ramadan ini ya Allah Kau berikan kami hidayah rahmat yang luar biasa buat diri kami khususnya, buat anak-anak kami, buat istri kami ya Allah, dan umumnya buat kedua orang tua kami yang sudah meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah berikanlah suatu hal kemudahan di dalam kami menggali segala sesuatu apa yang kami butuhkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Usyaikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.